Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi pada asuransi syariah. Apa sih itu sistem akuntansi pada asuransi syariah? Mari kita bahas bareng-bareng. Nah, kita lanjut ke definisi akuntansi. Yang pertama, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, biasanya akuntansi ini digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, sebelum perusahaan atau instansi terkait itu melakukan pengambilan keputusan untuk perusahaannya, itu biasanya mereka membutuhkan laporan informasi ekonomi dari proses pengakuntansian tadi. Jadi akuntansi dini ini merupakan sebuah proses yang krusial untuk menentukan langkah dan kebijakan yang tepat untuk suatu perusahaan atau instansi terkait yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang kedua tentang landasan syariah akuntansi. Salah satu dasar hukum utama akuntansi syariah adalah Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk membuat pencatatan tertulis setiap kali melakukan transaksi. Ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan yang jujur, kejelasan dalam transaksi, dan tanggung jawab dalam konteks akuntansi. Pencatatan tepat waktu penting untuk memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan di hadapan para pihak yang berkepentingan serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dasar hukum akuntansi syariah dapat ditemukan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 184 menjelaskan penyempurnaan ukuran timbangan dengan benar. Nah, ayat ini juga menegaskan larangan mengambil hak orang lain melalui pengurangan timbangan atau ukuran. Ayat tersebut menekankan perlunya menjaga keadilan transaksi. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa di sini dalam dasar hukum akuntansi, dalam akuntansi itu harus mempunyai 4 prinsip, yaitu pencatatan yang jujur atau kejujuran, yang kedua kejelasan dalam transaksi atau kepastian, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat itu keadilan dalam transaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan akuntansi keuangan syariah. Nah, tujuan akuntansi syariah itu ada berapa sih? Nah, di sini tujuan akuntansi keuangan syariah itu ada 3. Yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami. Terus yang kedua, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Nah, yang selanjutnya prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa di sini memiliki akuntansi syariah itu memiliki prinsip dasar. Nah, yang pertama prinsip pertanggungjawaban. Artinya di sini segala informasi yang disajikan di dalam akuntansi syariah itu harus bisa dibuktikan atau bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi tidak bisa dimanipulatif dan harus jelas. Di sini harus jelas dalam transaksinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua prinsip keadilan. Artinya bahwa di sini antar pihak yang melakukan sebuah transaksi itu harus memenuhi sebuah prinsip keadilan. Artinya apa? Artinya dalam transaksi itu harus
memenuhi kebermanfaatan bersama, atau artinya tidak ada yang dirugikan oleh salah satu. Seperti itu. Jadi di sini prinsip keadilan menjadi sebuah prinsip yang penting untuk diterapkan dalam akuntansi syariah. Dan yang ketiga, prinsip kebenaran. Nah, prinsip kebenaran di sini apabila melakukan pengolahan data atau penyajian data, laporan informasi dalam akuntansi syariah itu harus berdasarkan yang benar-benar terjadi. Tidak boleh dimanipulatif, tidak boleh tidak boleh dimanipulatif atau sejenisnya seperti itu. Jadi di sini harus benar-benar apa yang terjadi dalam transaksi itu harus dicantumkan. Seperti itu, tidak boleh dikong kali kong atau seperti apa seperti itu, agar bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip keadilan serta kebenaran ini tadi, seperti itu. Nah, kita lanjut ke perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional. Nah, kira-kira teman-teman pada tahu nggak kalau akuntansi asuransi syariah dengan konvensional itu perbedaannya seperti apa? Nah, mari kita bahas apa sih perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional. Yang pertama, dari akuntansi asuransi konvensional, tentu premi asuransi diakui sebagai pendapatan meskipun premi asuransi belum dibayarkan. Nah, kalau di akuntansi asuransi syariah, premi asuransi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika diterima secara tunai. Terus yang kedua, beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang di-cover. Itu kalau dalam asuransi konvensional. Kalau dalam akuntansi asuransi syariah, beban retakaful diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi takaful dibayarkan. Dan beban retakaful diakui sebagai pendapatan jika dibayar lebih awal. Nah, yang ketiga, dana asuransi yang terhimpun dikelola untuk kepentingan bisnis perusahaan dengan keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham. Nah, kalau dalam akuntansi syariah, dana asuransi takaful yang terhimpun dikelola dengan konsep mudharabah atau bagi hasil di sini. Jadi sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Yang keempat, laba atau surplus investasi ditransfer ke pemegang saham. Kalau dalam asuransi syariah, laba investasi dari dana takaful keluarga yang terhimpun dibagikan kepada peserta takaful keluarga dan perusahaan tidak berhak mengakui surplus ini sebagai pendapatan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi merupakan laba perusahaan. Kalau dalam asuransi syariah, ada pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati dalam perjanjian. Nah, itu tadi 5 perbedaan akuntansi asuransi syariah dengan konvensional. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah. Nah, implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah itu ada 2. Yang pertama, akuntansi syariah dengan akad mudharabah, dan yang kedua, akuntansi syariah dengan akad wakalah. Nah, di sini pengimplementasian akuntansi Islam pada asuransi syariah bisa menggunakan akad mudharabah dan menggunakan akad wakalah. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke metode akuntansi Islam pada asuransi syariah. Yang pertama ialah cash basis. Nah, dalam metode cash basis, pendapatan diakui ketika cash diterima, sedangkan beban diakui pada saat cash dibayarkan. Artinya, perusahaan mencatat beban di dalam transaksi journal entry ketika cash dikeluarkan atau dibayarkan, dan beban pendapatan dicatat ketika cash masuk atau diterima. Cash basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, di mana pencatatan basis cash adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi cash basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat cash atau setara cash diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah,
Lanjut, yang metode yang kedua, accrual basis. Nah, accrual basis ini merupakan pencatatan penggunaan metode basis accrual mengakui beban pada saat transaksi terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan menggunakan accrual basis lebih mencerminkan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan. Teknik accrual basis memiliki fitur pencatatan di mana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi yang uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, ekuitas dana. Jadi, akrual basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sekian, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.